Profil Milian Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat siap bermain melawan Irak dan Filipina. Berikut adalah profil Milian Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milian Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Arya, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang usianya di bawah 23 tahun, kata Arya Sinulinga dikutip Bola Timnas. Saat ini, Milian Manhoef menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Stoke City ini juga memiliki darah Suriname. Milian Manhoef termasuk pemain gacor asal Belanda yang sepak terjangnya tak main-main. Ia pernah mengikuti beberapa laga bergengsi seperti Championship, Eredivisie, dan KNVB Beker. Menilik dari performa dan jejak karirnya memungkinkan bagi Milian Manhoef untuk dijadikan opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Mengingat dirinya juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakeknya. Bahkan di biodata Instagramnya, dirinya juga menambahkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia. Terlebih lagi penggemar Timnas Indonesia juga memberi dukungan kepada Milian Manhoef yang terlihat di salah satu postingnya Instagramnya Milian M pada Minggu, 18 Februari 2024. Garuda is waiting for you Manhoef, kata akun IR. Indonesia is calling you bro to join the senior Indonesian national team in the near future, ujar Suk. Seakan mendapat lampu hijau dari penggemar skuad Garuda membuat peluang Milian Manhoef untuk merumput di tanah air semakin besar jika bersedia dinaturalisasi Timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia berani Timnas Malaysia lawan Timnas Indonesia jika diperkuat pemain Premier League dan Eredivisie. Masyarakat Malaysia dengan akun Asi Jangkangasaha baru berani melihat Timnas Malaysia bersua Timnas Indonesia jika Harimau Malaya diperkuat pemain-pemain yang merumput di Premier League dan Eredivisie. Akun ini mengatakan, Timnas Indonesia wajib dipertemukan dengan Malaysia yang full squad. Jika tidak full squad, Malaysia akan menjadi bulan-bulanan skuad Garuda racikan Shin Taeyong. Langkah yang dilakukan Timnas Indonesia diharapkan pencinta sepak bola Malaysia juga dilakukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Menurut penelusuran sejumlah akun sepak bola di sana, sejumlah pemain keturunan berkualitas bisa didekati untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Malaysia. Beberapa pemain keturunan Malaysia ialah James Tavernier, fullback kanan, Rangers FC, Richard Chin, fullback kiri, Charlton Athletic, Josh Brownhill, gelandang, Burnley FC, Marcus Tavernier, winger kiri, Bournemouth, Ferdy Druij, penyerang, PC Zwolle, dan Naim Garcia, penyerang, Barca Athletic. Ini baru bisa lawan Timnas Indonesia. Indonesia sudah memiliki kekuatan saat ini, kata akun Asi Jangkangasaha, mengomentari Dream Team Timnas Malaysia. Saya yakin Timnas kita bisa mengalahkan pasukan daripada Shin Taeyong dengan mudah, tegas akun tersebut. Naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia rupanya membuat Vietnam ketar-ketir. Apalagi Timnas Indonesia berhasil membantai Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas hal tersebut, media Vietnam yaitu Bongda tampak mendesak Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk melakukan naturalisasi seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Apalagi saat Vietnam masih diperkuat oleh Park Hang-seo, pernah meraih juara Piala AFF 2018 dan runner-up pada 2022. Jika kami tidak mengikuti tren di kawasan Asia Tenggara dan dunia soal naturalisasi, kemungkinan besar prestasi sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal. Lihatlah Indonesia, kata Bongda, dikutip Sabtu, 30 Maret 2024. Menurutnya, naturalisasi yang dilakukan oleh Timnas Indonesia terbukti berhasil. Bongda menuliskan bahwa Vietnam harus mempermudah dalam melakukan naturalisasi. Keberhasilan Indonesia menarik pemain keturunan memberikan banyak pelajaran berharga bagi sepak bola Vietnam. Para petinggi Vietnam harus mempermudah proses naturalisasi.
Kami harus melihat bagaimana Indonesia melakukannya, jelasnya. Diketahui, timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Hal tersebut rupanya menjadi sorotan Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengaku ingin melakukan naturalisasi untuk memperkuat Vietnam. Namun hal tersebut dirasa cukup sulit lantaran adanya peraturan undang-undangan. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu mengatakan bahwa Vietnam akan melakukan strategi baru dengan mempromosikan pemain muda. Strategi jangka panjangnya adalah mempromosikan para pemain muda dan kualitas di level klub. Kami yakin hal itu adalah akar dari sepak bola Vietnam, kata Tran Anh Tu, mengutip VN Express pada Sabtu, 30 Maret 2024. Dalam pengakuannya, ia juga membahas tentang naturalisasi. Menurutnya VFF juga ingin melakukan naturalisasi layaknya timnas Indonesia. Namun hal itu memerlukan campur tangan pihak lain. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain, namun harus bergantung pada apakah pemain tersebut memenuhi syarat sesuai undang-undang atau tidak, bebernya. PSSI sebut ada 2 pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada 2 pemain keturunan yang segera diproses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, Arya Sinulinga tidak mau membocorkan siapa 2 pemain keturunan yang dimaksud. Ia mengatakan selama si pemain belum tiba di Indonesia, PSSI belum mau membocorkan sosok pesepak bola keturunan yang dimaksud. Selain Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan Jairo Riedewald, Crystal Palace, disebut-sebut masuk radar PSSI. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa, 2 April 2024. Saya tidak mau ngomong Kelvin Verdong. Yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami tidak mau ngomong, kami enggak mau janji karena ada prosesnya, yang harus dilewati, sambung dia. Arya Sinulinga menegaskan ada rangkaian proses yang harus dijalani lebih dulu oleh Kelvin Verdong. Karena itu, alangkah baiknya jika tidak membicarakan tentang pemain tersebut. Satu hal yang pasti, PSSI memang sedang berupaya memproses 2 pemain keturunan dan mendatangkan pemain tersebut ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi. Kembali lagi, kita kan tahu ada prosesnya pertama mereka harus datang ke sini dulu karena mereka harus pergi ke kedubesnya untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Yang kedua harus tes kesehatan dan lain-lain, setelah itu harus dicari waktu liburnya dia, ujarnya. Harapannya, 2 pemain keturunan ini sudah bisa turun saat timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dibutuhkan timnas Indonesia demi menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.